Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Silampari. Kali ini agak sedikit suasananya agak sedikit berbeda ya. Ada artistiknya nih, ada apa nih, lukisan ya. Dan sudah ada bintang tamu yang hadir pada sore hari ini. Kita kedatangan Kanda. Kanda. Dia seorang tokoh pemuda, bisa juga dikatakan sebagai tokoh politik juga, entrepreneur, borong habis, dan orang pergerakan juga. Kita sambut dan beri aplaus Kakanda Epran Ronaldi. Ya, luar biasa Kanda. Sehat Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sengajonin kayaknya cerah. Dan apa mandi dulu tadi? Wah, mandi dulu Bran. Soalnya tampilan depan Epran Black ini harus apalagi lagi nge-podcast sebelum ayo ini harus siapin ya. Sebenarnya jadwal kita dengan Kakanda ini sudah dari dulu ya, mungkin faktor kesibukan masing-masing yang belum kita temui. Dan pada hari ini suatu kehormatan besar, Kanda sudah mau hadir di podcast Silampari. Luar biasa Kanda ya. Baik Kanda, kesibukannya apa aja nih? Kesibukan ya? Iya. Kalau sekarang tuh cecek sibuk kan. Bermedsos terus ya. Kalau medsos saya kebutuhan kan. Usahanya lancar kan? Alhamdulillah lancar walaupun dalam keadaan Covid ya. Karena tanggung jawab pada 3 putra, 1 putri. 3 putra, 1 putri. Ya. Jadi kerja itu usaha itu harus lebih dikembangkan lagi. Oke, luar biasa. Pemirsa, kalau pemirsa masih bertanya-tanya, khususnya yang di Bumi Silampari, ada tuh kan Kafe Hambalayo. Nah, ini pemiliknya. Kita hadirkan pemilik. Sengaja kita undang, siapa tahu kan podcast Silampari kalau makan minum gratis. Iya, siap pokoknya. Lalu Kakanda ini kan kayaknya sekarang sudah jadi pebisnis juga nih. Selain Kafe Hambalayo, apa yang digeluti? Kalau kafe sih sebenarnya di usaha terakhir sih, nggak ada fokus di kafe sebenarnya kalau terbuka yang kafe. Kalau usaha fokusnya sih lebih di advertising ya. Oh, advertising. Iya, di advertising. LA Production itu ya? LA Production. LA Production. Boleh tahu Kanda? Iya. Singkatan LA. Kalau LA itu link advertising. Oh, link advertising. Singkatan kayak itu? Singkatan ya. Link advertising. Jadi setiap usaha sebenarnya sih, kalau saya lebih fokusnya ke Lubu Linggau ya. Setiap usaha lebih bawain nama Lubu Linggau atau lebih ke arahnya kata-kata Lubu Linggau lah, kayak Kafe Hambalayo. Iya. Hambalayo itu kan ciri khas sebenarnya. Kalau orang mengenal deh, kalau Hambalayo itu. Kenapa mau bawa ciri khas Lubu Linggau? Karena cinta yang ada Lubu Linggau ya. Cinta Linggau, cinta pemimpinnya berarti ya? Ya, cinta juga pemimpinnya. Aduh, nanti sabar pemirsa. Dia kan dulu kita masuk ke ranah. Kita guyur satu persatu. Siap. Kata tanda kutipnya cinta Linggau, cinta pemimpin ya. Sangat cinta pada pemimpin. Ya, luar biasa. Baik, lanjutkan Kanda. Tiba-tiba membuat suatu kafe Hambalayo. Jadi membuat kafe itu berawal dari sering nongkrong ya, sering kumpul sama teman-teman. Terus juga sama-sama kawan bisnis ya. Setiap nongkrong itu pindah-pindah. Kadang kan kita sana aja. Ya udah, kenapa aku nggak buat kafe aja lah? Melihat potensi ngobrol-ngobrol anak muda saat ini lebih banyak di luar daripada ke rumah ya kan dia. Jadi aku lihat peluang-peluangnya sih ada yang harus lebih dikembangkan di kafe-kafe ini. Terus ada juga beberapa adik-adik kan pengen, Kak, usaha apa sih buat ini? Yaudah kita coba ini yuk, buka kafe yuk. Yaudah, buka kafe akhirnya. Itu kenapa Hambalayo namanya? Karena Hambalayo itu maksudnya itu kata dasarnya sambal apa? Kalau kata Hambalayo ini kan memang kata sambal sebenarnya sih, Hambalayo. Jadi sambal itu kebanyakan air, jadi nggak pedas lah istilahnya. Jadi kalau istilah dari Lubuk Linggau itu adalah artinya itu tong kosongnya dan bunyinya. Oh, nggak pedas kayak gitu ya. Jadi Hambalayo ini membuktikan bahwa kata Hambalayo itu bisa sebenarnya. Setiap kata itu hanya makna aja. Ada makna aja. Oh, luar biasa. Sudah berapa lama nih Hambalayo berdiri?
Jalan 3 tahun ya. Jalan 3 tahun. Iya, jalan Dan 3 tahun. berapa tempat? Ini saya lihat ada yang di situ juga ya. Ya di Yang pertama ini di pertama depan. sekali di depan Waterpark ya. Depan Pertama BNN. sekali, terus coba untuk mengembangkan di Lestari. Rumnas Desa Lestari. Karena di sana juga ada support sih sebenarnya, support dari Kakanda kita lah sebenarnya. Jiwa Kanda ini sebenarnya pebisnis atau seorang politik atau gimana? Waduh. Karena Kanda juga sudah berpartai kan? Benar. Partai. Oh, partai ini. Kalau di partai sebenarnya dari tahun 2009 ya. 2009. Ya, 2009. Partai pertama sekali itu apa? Pertama sekali itu Partai Demokrat. Partai Demokrat. Saat ini Saat ini Nasdem. Nasdem. Wah. Ayah, anak didik kayak Yopi deh. Iya. Ya seperti itu pertanyaan saya. Jiwanya tuh berbisnis atau seorang politikus? Kalau jiwa saya lebih bisnis sebenarnya. Lebih sih. bisnis. Ya. Sebenarnya saya di bawah tahun 2009 itu saya benci politik ya. Kenapa? Ya, karena kebanyakan kedoktrinan istilahnya nampaknya di politik-politik ini kenapa orang jahat semua ya, terjadi korupsi banyak-banyak di politik kan, terjadi di sana. Jadi nggak pernah terpikir harus terjun politik, nggak pernah. Kenapa terjun? Jadi ketika Apa mau jadi orang jahat juga? Waduh. Kanda tadi bilang. Itu kan 2009 kan 2009 ke bawah kan berpikirnya. Setelah mendalami di dunia politik, lebih banyak cerita kepada senior-senior, kita itu butuh mengetahui tentang politik sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu gimana ya, terlalu buta. Bukan terlalu buta sih. Terlalu fokus pada kegiatan-kegiatan aja. Kalau bisnis pribadi saja kita, sedangkan bisnis ini butuh juga orang politik ternyatanya. Karena di bisnis juga ada politiknya ternyata kan. Tinggal kita menjalankan politik ini gimana? Apakah sistem politik jahat yang harus dijalankan ataukah politik kebaikan yang akan kita Berapa jalankan? tahun di Demokrat Kanda? Demokrat 9 tahun. 9 tahun. Iya. Berarti 2019. 2009 2010. 2009 2010. Ya 2010-an ya. Sudah itu sampai berapa tahun tuh? 2020 2019 itu saya mengundurkan diri dari Demokrat, pengen fokus di organisasi, udah istirahat dulu. Politik sempat nganggur berapa bulan, nggak ngikutin dunia politik, karena lebih banyak fokus di organisasi ya. Itu ya udahlah, sama aja sih di politik, di organisasi ini sama saya lihat kan. Udah saya fokus di organisasi aja. Pernah nyalek Anda? Belum pernah. Belum pernah nyalek? Belum pernah nyalek. Sekalipun? Sekalipun. Di Demokrat pun belum pernah? Belum pernah. Jadi hanya nimbrung aja di itu? Nimbrung aja. Pengen belajar sih dunia politik itu gimana. Memang belum sampai saat ini belum terpikirkan sih sebenarnya harus terjun ke pencalekan itu. Cuman belum, kita lihat aja ke depannya sih. Ini pindah partai tiba-tiba ke Nasdem. Ada niatan nyalek? Kalau niat sih untuk pencalekan 2024. Kalau niat memang ada, cuman ngikutin perjalanan aja lah sih. Kalau memang ada peluang di pencalekan, mungkin maju ke sana. Kalau memang ya tergantung keadaan. Jadi kayak gini kita nangkapnya Kanda ya. Karena kan udah beberapa organisasi tuh, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Pemuda Pancasila, ada lagi apa itu kan? Ketua Forum Pemuda Lubuk Linggau. Itu kan secara kasat mata para pemuda dan adik-adik masyarakat menangkap nih, ada semacam kepentingankah Kanda bergejolak, berdinamika di organisasi-organisasi sehingga berpartai politik itu adakah kepentingan pribadi yang ingin Kanda raih? Jadi terjun di organisasi ya. Terjun di organisasi sebenarnya menambah pergaulan sih. Karena saya anggap di organisasi ini adalah jaringan ya kalau lebih jaringan. Jadi terus kita bisa menambah wawasan sih, wawasan, silaturahmi, nambah keluarga. Di organisasi, beberapa organisasi semuanya baik semua ya. Cuman nggak tahu mengapa harus terjun beberapa organisasi. Cuman 2 organisasi, satu Muhammadiyah,
di Pemuda Pancasila, terus di Forum Pemuda Linggau. Ya. Kalau memang tujuan pribadi ke depan, untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada. Cuman masyarakat menangkapnya nggak gitu kan? Boleh, setiap orang boleh menangkap kan, menilai kan. Melihat wah ini pasti pengen nyalek ini kayak gitu ya. Benar, mau nyalek. Belum ini ya, kalau niat sih ada sih, cuman kalau lihat Kenapa? Mau lihat situasinya yang seperti apa Kanda? Apa lihat musuh-musuhnya dulu? Aduh gerut galau ini. enggak, Bukan. niatnya sih, niat dalam artian tujuan menjadi di ini legislatif ini apa? Kan banyak tujuan nih. Ya. Ada orang tujuannya, jadi DPRD ini bisa kaya nih, mungkin ada berpikiran gitu. Ya ada. Di DPRD ini punya jabatan ini dihargai orang. Ya, kan? ya. Ada juga aku harus terjun ke DPRD ini untuk memperjuangkan yang lainnya kan, Ya. melalui jaringan ini atau melalui kedudukan ini. Tergantung dulu kedepannya tujuannya apa sih itu. Sampai saat ini Kanda belum mengetahui tujuannya? Belum deh. Jadi di politik saya anggap. Cuman kan Skanda ini kan kalau dilihat kami pemuda masyarakat melihat untuk mencalekkan diri itu peluangnya ada karena Kanda kan sudah cukup populer di kalangan kepemudaan, di elit politik sudah cukup banyak tahu itu kan. Benar. Jadi sayang Kanda kalau tidak dimanfaatkan. Oke, kita lihat tujuan hati saya pada saat 2024 ini kemana? Apa sih tujuannya di pencalekan ini? Tapi saya terjun politik sebenarnya pengen belajar lagi dunia orang-orang politik itu gimana ya. Jangan sampai di tahun 2009 ke bawah ini saya berpikirnya politik ini jahat. Ternyata enggak. Bahwa di dunia politik ini kita banyak belajar sih. Kita banyak belajar gimana untuk menyalurkan sesuatu itu bisa juga melalui politik sih. Izin? Iya, silakan. Ada telepon. Kita mati. Boleh. Mau angkat telepon juga nggak apa-apa. Di podcast kita nggak masalah. Apa tuh? Pak Ansen. Dari Pak Ansen lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Di podcast kita kalau mau angkat telepon nggak masalah, silakan. Iya, luar biasa ya Kak Kanda ya. Jadi belum ada tujuan dan niatan situ ya. Walaupun peluang itu ada. Banyak sih beberapa dari keluarga, sahabat. Udah saatnya. Sejauh ini apa yang Kanda dapat dengan terjun berpolitik itu? Pengalaman sih, ilmu sih yang saya dapatkan. Ilmu seperti apa tuh Kanda? Ilmu main proyek atau gimana? Saya nggak main proyek. Saya nggak main proyek. Saya hanya hobinya kerja di swasta ya. Jadi saya anggap ketika bertemu orang-orang politik ini hebat semua ya. Hebat semua, baik di usaha, baik sebagai figur ya. Jadi mereka banyak kegiatan yang bisa kita bantu istilahnya. Timbal baliknya saya ini ada di advertising nih, usaha saya ini ketika terkait dengan advertising saya bisa dapat kerjaan itu. Itu aja sih sebenarnya. Nama jaringan itu ya. Jaringan. Oh, luar biasa. Ini memang tipe-tipe seorang pebisnis kayak Kanda ya. Selain Hambalayu dan LA tadi ada lagi usaha yang ingin dibangun mungkin Kanda. Setelah ini kan jaringannya udah banyak nih. Kalau saat ini saya coba membangun beberapa usaha bersama adik-adik lah ya. Adik-adik yang saya anggap keluarga semua ya di. Seperti apa ya? Saya juga buka event organizer. Event juga EO yang dijalankan beberapa adik-adik gitu. Yang iklannya terbit di koran kita kan? Iya. Nggak apa-apa. Kan? Ini faktor jaringan juga loh kita dapat iklan. Jaringan. Iya kan. Kalau nggak ketemu Efrem Baik di organisasi, mungkin saya nggak dapat harga yang spesial. Kalau dapat ketemu beliau mungkin harga spesial dikasih. Ini bukan jaringan kan ya? Bukan jaringan, makanya jadi saling tolong menolong. Luar biasa Kanda ya. Kanda, berorganisasi ini banyak. Bagaimana bagi waktunya nih Kanda? Hampir seluruh organisasi kayaknya itu yang diikuti ya. Benar, itu yang jadi problem. Tapi saya mencoba untuk menjalankan
apa tupoksi saya di organisasi itu sebaik mungkin lah. Walaupun terkadang saya juga sering kewalahan ya. Kewalahan. Ya, kewalahan dalam artian kata kewalahan waktu, pembagian waktunya. Kalau saya mencoba setiap organisasi saya ikuti, saya coba untuk memberikan apa yang saya bisa lakukan. Jadi hanya di waktu nih kewalahannya. Iya, di waktu. Karena di sisi lain saya juga ada di usaha ya yang saya kembangkan lagi. Di sisi lain organisasi, tinggal pengaturan waktunya lagi gimana. Saya ini ketika di kita ini udah ada waktu ini kejar ke sini, walaupun capek, iya capek. Gak dapet apa-apa, capekannya dapet nih. Apa? Gak dapet, cuma dapet di organisasi dapet. Yang pasti dapet jaringan tadi. Dapat jaringan tadi kan. Luar biasa. Kalau nggak dapet salah ya. Yang pasti kita juga melihat organisasi bukan hanya jaringan juga. Kita juga lihat, organisasi ini tentang ini. Ketika saya ikut dalam ini, memang benar organisasi ini harus ke arah sini. Sebenarnya organisasi semuanya baik, semua baik kan ya. Tinggal kita lagi memposisikan diri kita di organisasi itu gimana. Apakah kita hanya untuk menempel nama di organisasi atau memang kita pengen, apa tidak ada niatan lain nih Kanda? Kanda selalu mengikuti organisasi-organisasi ingin untuk menambah masa-masa untuk kepentingan Kanda nanti. Kepentingan masa nyalek misalnya. Ketika memang sudah waktunya kenapa enggak ya? Jadi makanya saya buat. Enggak ada semacam pemanfaatan enggak dengan mengikuti seluruh organisasi kayak gini? Enggak. Ya karena mungkin ada saja yang berpikir kayak gini. Wah itu Kanda Epran itu organisasi ikut, ini ikut, di organisasi juga ikut. Mungkin ada saja yang terbersit berpikir seperti jangan-jangan dia hanya memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan. Pasti orang berpikirnya kebanyakan gitu. Saya juga sempat berpikir. Pasti orang berpikir ketika saya terjun di organisasi, ini kepentingan 2024. Ya, pilih. Nah benar. Monggo silakan saya berikan. Silakan saja. Iya silakan saja. Tapi ketika saya terjun di organisasi, apa sih peran saya di organisasi sana? Apa yang dapat saya berikan di organisasi? Apa tujuan organisasi? Karena saya juga berpikir setiap organisasi yang saya ikutin pasti ya setiap orang pasti ada tujuannya ya. Iya benar. Tapi kalau orang berpikir untuk kepentingan 2004, saya sampaikan tidak ada. Ya, tidak ada kepentingan 2004. Tapi mengapa ketika memang ada tujuan kita di 2024, peluangnya ada dan memang niat kita ada untuk melalui pileg 2004, kita tinggal jalan. Iya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya benar. Karena organisasi sudah kita bentuk, jaringan sudah kita buat. Ketika ada peluang, yuk jalan. Tapi maksudnya kayak gini, apa yang salah? Ya, salah. Kalau saya ada seperti itu kayak gitu. Luar biasa Kanda kita. Kanda Epran Ronaldi cukup aktif bermain medsos, Facebook khususnya. Iya. Sejak kapan sih mulai aktifnya nih? Sejak terjun organisasi. Sejak terjun organisasi. Kalau memang aktifnya sih di medsos, sebenarnya kalau mulai mendaftarkan diri di medsos itu udah lama sih. Cuman aktifnya mungkin setahun 2 tahun sebelum pilkada lah ya. Pilkada 2019, 2018, 2017 yang mulai aktifnya diaktif di medsos. Nah, kita mulai minum dulu, baru kita setelah ini agak-agak gimana ya pemirsa? Silakan. Ya. Udah nih, ngegas baru kita. Lanjut, silakan, monggo. Kanda. Ya. Kanda tadi kan cinta Lubuk Linggau. Sangat. Cinta pemimpin. Sangat. Namun dalam beberapa bulan terakhir setelah pilkada, benar, ada kritik-kritik halus kayak gitu loh. Iya, kritik apa itu? Salah satu contohnya apa? Ya seperti kritik pembangunan infrastruktur yang secara kita lihat itu kayaknya nyinggung nih, nyinggung pemerintah kayak gitu kan. Padahal kita tahu nih bagaimana Kanda dekat dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Betul. Pada periode pertama. Di periode kedua ini agak sedikit berbeda polanya. Ada apa Kanda? Ada apa denganmu? Ada apa denganku ya? Jadi kritik yang masalah bangunan dulu ya. Ya boleh silakan. Kalau banyak kritik lain silakan. Karena belum bertanyakan tentang kritik. Ya oke. Jadi gini,
saya lihat beberapa ya, karena kita di Lubuk Linggau kan, kita lihat beberapa bangunan ya, bangunan di kota Lubuk Linggau ya. Wali kota sudah banyak pembangunan yang dilakukan. Jangan sampai beberapa pembangunan yang sudah dibangun kayak di beberapa fasilitas olahraga ya, udah dibangun, manfaatnya nggak ada. Manfaatnya ada, cuman nggak dimanfaatkan. Ini yang harus lebih di ini. Terus kenapa saya kritik masalah drainase kemarin ya? Iya. Ya ini karena yang buka ya. Karena satu itu yang saya kritikkan, yang lain nggak ada. Kalau masalah bangunan hanya satu itu yang perlu saya kritik. Iya. Drainase ini salah satu fasilitas ya, fasilitas yang harus benar-benar pembangunan harus baik. Karena ketika drainase ini nggak baik ininya, takutnya terjadi banjir ya. Makanya saya kritik, apalagi kita melihat anggaran yang begitu besar ya, anggaran yang begitu besar. Saya tidak menyalahkan istilahnya, wah bangunan ini salah, enggak. Saya lebih berpikirnya, oh ini bentuknya kayak gini, harus aparat pemerintah terkait tegur loh siapa yang pemborongnya, siapa yang melakukan, itu saja benar. Kalau kita menyampaikan secara langsung ya, sebenarnya ada yang bilang kenapa nggak sampaikan secara langsung, karena lebih dekat. Benar. Tujuannya ada juga sih, memang ada orang berpikir ini ada apa nih, kenapa di medsos. Benar. Saya berpikir ketika kita menyampaikan di medsos ini untuk protesnya orang banyak ya, orang melihat, bukan minta pujian ya, kritik bukan ya. Dengan adanya ini orang tahu semua, jadi beban aparat terkait itu besar, aparat pemerintah yang terkait. Ini sudah ditahu oleh masyarakat banyak, harus segera diperbaiki, bukan hanya saya sendiri. Kalau sampai orang banyak tahu pembangunan ini tahun ini, karena jejak digital tidak mungkin hilang. Iya benar. Katanya sayang dengan pemerintah kota. Nah, kan kalau itu dikritik melalui media sosial kan jadi makanan orang banyak nih Kanda. Nanti takutnya salah tafsir masyarakat. Katanya sayang nih dengan pemerintah. Jadi kalau saya berpikirnya Mas Efran, saya berpikirnya itu kritik ini untuk membangun ya. Pemerintah juga harus berpikir kenapa sampai masyarakat kritik. Mungkin karena bentuk sayang tadi. Bentuk sayang tadi. Kalau nggak dikritik didiamin, ada apa nanti sampai hancur. Kan yang rusak nama baiknya siapa? Pemerintah. Karena kita sayang tadi, ayo kita kritik. Jangan sampai namanya rusak, maksudnya itu. Jadi Kanda ada takut resikonya nggak nanti dengan Kanda sering kritik halus kayak gitu? Kalau saya ini dalam kehidupan nggak takut namanya berisiko. Kalau risiko sudah pasti ada ya. Kalau kita ini dalam dunia ini, maksud saya ketika ini merasa baik, ya udah lakukan. Dan ini saya lakukan, saya merasa baik nih, harus kita kritik. Kalau nggak kita kritik, ini akan berlanjut. Untuk mengingatkannya, untuk mengingatkan pemerintah bahwa keadaannya begini loh. Itu aja. Ada pernah nggak Kanda pas lagi kritik-kritiknya ada orang-orang intervensi semacam itu? Nggak ada sejauh ini. Pemerintah kan sayang juga sama masyarakatnya kan. Nggak ada yang kritik. Kalau intervensi nggak. Intervensi ataupun marah kayak gitu ada nggak? Nggak. Pemerintah baik-baik semua. Enggak atau mau nggak berani buka gimana nih? Enggak beneran enggak ya. Cuman hanya sekedar nelpon. Nanya kabar. Nanya kabar. Kenapa status itu? Enggak ada ya? Enggak luar biasa Anda kita ya Fran. Karena apakah memang di periode kedua pemerintah ini Anda harus merubah pola seperti ini? Ya. Kenapa itu? Bukan berubah pola seharusnya. Ya, karena kan Kanda karena periode kedua ini saya ikut terjun langsung ya pada saat pilkadanya dari kalau saya hitung sama teman-teman kemarin kampanye itu sampai 102 hari itu saya ikutin terus. 102 hari ya. 102 hari. Sampai kami kawan-kawan di IPL itu buat kalender. Dalam 102 hari itu ngikutin ini. Jadi pola tahun kedua ini bukan merubah pola sih, lebih mengingatkan. Karena periode pertama nggak ada tuh.
Periode pertama karena memang pembangunannya bagus, Oh. kencang juga. Kan apa yang dilakukan kan nggak ada yang harus Jadi kedua ini nggak bagus. bukan bukan nggak bagus sih. Dalam artian pembangunannya apa yang dilakukan saya anggap berjalan lancar sih. Nggak ada yang terlalu ini. Tapi di periode kedua ini saya lebih menagih janji politik aja. Lebih menagih janji politik. Karena yang saya pasarkan, istilah yang saya jual untuk mengkampanyekan beliau adalah janji-janji politik. ya. Masyarakat banyak menanya saya loh. Oh ya. Kapan sampai saya dianggap ini, saya anggap masyarakat mencemooh lah ya. Kapan bro patah? Oh seperti itu. Gimana Anda menanggapinya? Kalau menanggapi sih ya makanya saya kadang dalam proses sih memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kan buat pantai ini pastinya proses sudah jalan sih. Sudah jalan, tinggal perjalanan pembangunan ini apakah memang selesai atau tidak, kita lihat aja ke depan karena masih panjang juga. Luar biasa kata kita Evan ini salah satu narasumber lagi ya. Bahaya. Narasumber yang luar biasa yang buka-bukaannya ya. Salut kita nih podcast kita nih hari ini luar biasa. Karena Anda kan sudah cukup banyak nih dengan kenal orang-orang elit politik, berpartai pun dengan Partai Nasdem yang cukup besar, partai besar juga. Iya, sangat besar. Sangat besar. Luar biasa. Salam restorasi ya. Salam restorasi. Jadi kayak gini kan, setiap yang Anda gerak, duduk, berdiri, apapun yang Anda lakukan, tarikannya masyarakat menilai itu untuk kepentingan politik. Pasti. Baik itu untuk partai ataupun untuk orang senior-senior. Gimana itu nanggapinya? Apa yang ingin disanggah? Saya sebagai kader ya wajib. Karena saya kader Nasdem, saya akan mengarahkan, saya akan jual istilahnya orang-orang politik dari partai saya kan. Nggak mungkin kita di partai ini tokoh lain harus kita ini kan. Tapi tadi juga ketika saya masuk Partai Nasdem, saya ada janji-janji, ada semacam keinginan juga dengan salah satu di kader Nasdem ya, bahwa tidak banyak muluk yang saya inginkan. Ketika beliau ada keinginan, yang utama adalah kebaikan. Tujuan ini jangan sampai hanya untuk mengejar jabatan ya, hanya untuk mengejar kekayaan. Tapi lebih fokusnya mengabdi lah ya. Ketika perjalanannya sesuai dengan keinginan, saya akan support habis-habisan ya. Saya nggak pernah istilahnya harus ada timbal balik ya gitu. Terserang. Dan saya lihat ya boleh dicek lah di medsosnya kami kan, ya benar, aktif ya. Kami berawalnya apa yang saya sampaikan ke saya keinginan dari ketua saya sama ternyata. Kenapa? Berbuat baik ya, berbuat baik dulu. Ya saya tahu Kak Yopi Karim orangnya baik. Salam hormat Kak. Terserah ya. Benar kata ketua. Terserah orang mau bilang apa. Ya, katanya masih lama Belanda masih jauh. Benar. Ya karena itu yang saat ini terjadi. Bahwasanya ada semacam waduh pencitraannya terlalu dini nih. Karena jangan sampai karena saat ini kan kalian sudah berpikir nih. Orang ini pada saat hari aja ini. Tapi kalau kita sudah melakukan dari hari jauh-jauh hari kan masyarakat ini sudah jauh-jauh hari loh. Kenapa nggak ini sudah banyak dilakukan? Nah ini akan lebih mudah untuk kita menarik masa. Ya luar biasa. Kalau 1 bulan atau 1 tahun baru kencang ya mungkin faktornya banyak sih. Ya saya lihat juga kita bermedsos, saya juga bermedsos dan tidak mengucilkan partai lainnya. Yang saya lihat kalau di timeline Facebook saya, wall saya, yaitu Nasdem cukup luar biasa dengan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Meskipun ada yang kontra, ada yang bilang pencitraan, tapi ya nggak apa, ini yang dilakukan untuk bersentuhan dengan masyarakat. Itu wajar-wajar aja. Salah satu strategi kayak gitu. Iya, itu wajar-wajar aja. Tapi yang pastinya itu adalah minum lagi ya. Angkat boleh. Sorry yang nelpon.
enaknya di podcast gini, di podcast Silambari apapun yang ingin kita lakukan selagi itu tetap sesuai dengan kode etik nggak masalah. Siap. Nah, minum-minuman Minum lagi ya. Ya ada telepon mau angkat silakan. Karena nggak enaknya berpolitik tuh apa sih? Nggak enaknya politik. Nggak enaknya berpolitik. Nggak enak di politik. Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Nggak enak itu berpolitik itu ketika kita ada tujuan untuk pribadi ya. Oh. Nggak tercapai itu nggak enak di politik. Nggak enak. Iya. Nyalek dia jadi itu. Iya. Nyalek dia jadi nggak enak gitu. Nah, jadi berpolitik itu sebenarnya lebih tergantung orangnya juga sih maksudnya. Nggak ada yang nggak enak sih di politik itu. Bila tujuannya baik, jadi luar biasa. kalau aku lebih mengarahnya jalan apa adanya, ngikutin arus, tapi nggak neko-neko lah. Luar biasa. Cukup luar biasa. Kan orang rumah setuju nggak sih dengan kandu berorganisasi? Ayu setuju dah? Kalau awalnya ya. Oh kawalannya. Tapi ketika berjalannya waktu mereka mesti oh ini tujuan. Ternyata usaha yang saya bangun ini banyak juga manfaat di organisasi. Organisasi ini banyak juga manfaatnya ke usaha saya. Jadi akhirnya mengerti juga kan. Dia mengerti bahwasanya faktor kando bersibuk di luar ya, hasilnya ada dampaknya ke sini kayak gitu kan. Ya. Jadi dia lihat istilahnya lebih banyak keluarga yang didapat di organisasi ini. Kalau dulu kan lebih fokus kerja, jadi dari tahun 2005 sampai 2013 itu kan fokusnya di ini ya, fokusnya di usaha. Jadi nggak jarang sih bertatap muka langsung silaturahmi sama pemuda atau ini, kecuali cara-cara terdekat. Ketika terjun politik ke organisasi ini banyak tamu istilahnya, main ke sana ada kawan, main ke luar kota ada kawan ditemui, luar biasa. Di sana juga yang buat asiknya itu asik juga kan. Oh ini siapa ya? Oh ini kawan organisasi. Oh luar biasa kan. Aplaus dulu kita, Pari, aplaus dulu Pari. Wah kau nih, awal nongkrong di Hamalayu nih. Minum lagi. Baik pemirsa. Ini saran nih untuk para pemirsa. Ini jangan nggak ditonton ini. Ini luar biasa nih. Ini baru momen ini kita buka-bukaan ini. Dan narasumbernya Kak Epran gaspol aja nih, luar biasa. Ini nggak ada takut-takutnya kan ya kalau kita posting ini? Nggak apa-apa. Di dunia ini tidak ada yang kita takut. Nggak ada yang ditakuti. Ya. Kalau niat kita jahat, mungkin kita takut. Tapi apa yang kita sampaikan apa adanya udah. Mau bentuk apa di podcast dari awal sampai ini luar biasa. Nggak ada editing loh nih kan? Nggak apa-apa. Luar biasa kita. Oke Ganda, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Namun yakinlah, tetap seperti dengan Bung Ilham sebelumnya, kita akan ada season kedua. Mungkin dengan inovasi terbaru, dengan podcast Silambari, kedepannya mungkin ya mendekati tahapan-tahapan lah. Saat ini Kanda kan belum ada niat. Siapa tahu sebulan 2 bulan ada niat, ataupun 2022-2023 sudah ada, mungkin akan kita undang kembali untuk hadir di sini. Terima kasih atas waktunya Kanda. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement yang ingin disampaikan Kanda. Closing statement ya. Closing statement sih saya lebih fokusnya dengan moto saya mane pade buat. Mane pade buat. Selagi pade dibuat. Buat. Jangan takut pokoknya. Mane pade buat pemirsa. Oke, luar biasa Kanda Epran Ronaldi, pemilik Cafe Hamalayu dan LA Advertising. Semoga karirnya melejit Kanda, apa yang diharapkan dan niatkan itu nanti tercapai. Menjadi keluarga yang sakinah nama wadah terus. Amin. Amin, luar biasa. Baik pemirsa, podcast Silambari sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Bung Epran Ronaldi. Lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koskor tos corona luar biasa.